Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini saya akan berbagi 3 tips ya membersihkan bunga es atau 3 cara aman membersihkan bunga es ya tanpa perlu banyak cara. Ini tips yang sering saya gunakan ketika saya membersihkan kulkas di rumah ya. Nah, mungkin ada sebagian orang yang sudah paham ya untuk caranya, ada juga yang masih belum paham. Karena kemarin kalau saya ngelihat dari kolom komentar itu ada banyak juga penonton yang masih belum paham caranya. Nah, untuk cara yang pertama, biasanya kadang orang melakukan dengan mencabut colokan ya atau stekernya dicabut. Nah, kalau misalkan dicabut, mungkin kebanyakan orang sudah pernah melakukan ya. Nah, untuk cara mencabutnya sekedar catatan. Jadi kalau misalkan posisi kulkas kalian cabut, nah ketika mau menghubungkan lagi itu kita harus nyolokinnya itu lebih dari 5 menit ya kalau mau nyolokin lagi. Kalau misalkan posisi colokan kalian cabut, langsung kalian pasang lagi dengan jarak yang enggak terlalu lama ya. Itu ada kemungkinan kompresor bisa macet ya teman-teman. Karena sistem kerja kulkas itu nggak bisa langsung ya, ketika mati langsung hidup itu nggak bisa. Nah, mungkin sebagian orang sudah pernah melakukan yang seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, eh, melalui tombol frost pada area termostat atau area sensor. Nah, di sini untuk di area sensor, untuk sensor termostat ya, ada yang menggunakan tombol, ada juga yang tidak menggunakan tombol. Nah, bagi yang tidak menggunakan tombol, ada caranya ya. Kalian bisa langsung posisikan di posisi off. Biasanya kalau nggak ada tombol seperti ini, di sini tuh ada tulisannya off ya. Jadi kalian posisikan off, lalu pintu kalian buka. Nah, nanti otomatis bunga es yang ada di dalam evap sini itu bakalan mencair. Namun jangan lupa untuk tandon air yang ada di belakang ataupun di bawah sini kalian bisa kuras terlebih dahulu. Takutnya kalau misalkan mencair banyak ya, tumpah kemana-mana. Dan juga untuk di bagian belakang jangan sampai tumpah. Kalau misalkan tumpah nanti bakalan mengenai yang namanya overload ya atau termostat. Jadi lebih amannya ketika kalian mau melakukan hal ini kalian bisa buang dulu airnya. Karena nanti banyak ya teman-teman. Nanti kalau misalkan airnya ini mencair itu bakalan banyak. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada menggunakan tombol frost seperti ini? Nah, untuk yang penggunaan yang tombol frost seperti ini di sini udah ada keterangannya, tombol pencairan bunga es. Mulai tekan, otomatis dia akan berhenti dan nantinya otomatis bakalan hidup lagi. Kelihatan ya tulisannya, tuh. Ada beberapa merek yang tidak menggunakan cara seperti ini teman-teman. Kayak Polytron yang pintu 1 itu tidak menggunakan cara seperti ini. Dia menggunakan cara di off kan saja. Nah, untuk penggunaan yang model seperti ini kita nggak perlu ribet-ribet cabut ya, karena udah disediakan tombol frostnya. Kita tinggal tekan tombolnya ini. Nah, ini kita akan tekan. Ini saya contohkan ya. Nah, otomatis sudah nggak keluar lagi ya. Jadi udah masuk ke dalam ini. Nah, kemarin ada pertanyaan juga, Mas, setelah saya tekan kok nggak balik lagi ya? Nah, ini sistemnya otomatis ya teman-teman. Nanti sensor termostat ini bakalan balik kalau misalkan di area evap sini itu sudah mulai mencair semua. Nanti kalau misalkan di daerah sini sudah mencair semua, nanti termostat ini bakalan balik lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk pertanyaannya kapan, itu jawabannya ya tadi teman-teman. Nanti kalau misalkan udah mencair baru balik lagi. Nah, kalian jangan khawatir kalau misalkan seperti ini. Kalian biarkan aja sambil beraktivitas dengan hal-hal lain ya. Nah, untuk jangka waktunya berapa lama, Mas? Nah, ini untuk jangka waktunya itu tergantung permukaan es yang ada di dalam freezer ya, teman-teman. Semakin cepat
eh, pencairan di sini ini semakin cepat juga ini bakalan balik lagi. Jadi kalau misalkan seperti ini bukan macet ya, nanti dia bakalan otomatis akan keluar sendiri. Jadi mungkin itu saja. Dan selanjutnya ada tambahan lagi di area bawah ya. Dan nantinya, nah di sini di bawah sini ada yang namanya sensor ya teman-teman. Nah ini di bawah sini ada yang namanya sensor. Nah biasanya kalau setelah pencairan kadang ini terlepas ya. Jadi setelah bunga es di dalam evap ini mencair, kalian bisa cek juga di area sensornya ini. Kalian pastikan sensor ini tertempel dengan evaporator kulkas. Nah kalau misalkan posisi sensor ini nggak tertempel dengan evap kulkas, nanti bakalan cepet ngegumpal ya bunga esnya. Oke, jadi itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.